Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mencoba menjelaskan tentang dasar teknik pendingin. Saya bernama Muhammad Rizky Pratama dan teman saya Alif Ulil Amri. Untuk presentasi kali ini ada dua topik yang dibicarakan, yaitu tentang sejarah dan aplikasi serta benda dan panas. Untuk sejarahnya, pada tahun 1626 seorang ilmuwan bernama Francis mengawetkan daging ayam dengan cara membungkusnya dengan salju agar awet. Pada tahun 1683 seorang ilmuwan asal Belanda mengemukakan bahwa makanan yang segar akan tetap segar apabila diawetkan pada suhu 50 derajat Fahrenheit atau sekitar 10 derajat Celcius. Itu pas. Dan seiring berkembangnya zaman atau berkembangnya waktu, Jacob Perkins pada tahun 1834 berhasil membuat alat pembuat es dan itu dipatenkan. Pada aplikasinya teknik pendingin digunakan di dalam industri, rumah tangga, dan pengkondisian udara. Dalam industri seperti industri pabrik kimia, kemudian pembuatan es dan pengawetan makanan. Serta kalau di rumah tangga itu seperti pengkondisian udara atau AC, lemari pendingin atau kulkas. Untuk pengkondisian udara seperti gedung-gedung, swalayan, dan alat transportasi. Jadi apa itu teknik pendingin? Teknik pendingin adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang suatu sistem pendingin dengan jalan perpindahan panas dari tempat yang temperaturnya dingin ke tempat yang temperaturnya rendah. Apa sih itu panas? Apa itu dingin? Panas adalah salah satu bentuk energi yang tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Jadi panas itu hanya dapat dipindahkan jika terdapat perbedaan temperatur atau perbedaan tekanan. Seperti perbedaan panas konduksi, konveksi begitu. Kemudian dingin. Apa itu dingin? Dingin adalah suatu istilah yang relatif sebab temperatur udara luar sekitar 50 derajat Fahrenheit atau sekitar 10 derajat Celcius untuk orang-orang yang tinggal di daerah tropis. Ya, ingat istilah atau dingin adalah istilah yang relatif sebab temperatur udara luar sekitar 50 derajat Fahrenheit atau sekitar 10 derajat Celcius. Itu untuk orang-orang yang tinggal di daerah tropis seperti Indonesia, itu sudah merasakan dingin. Tetapi berbeda untuk orang-orang yang tinggal di daerah kutub. Untuk orang-orang yang tinggal di daerah kutub, 10 derajat Celcius itu belum atau tidak merasakan dingin. Gitu ya. Pada sistem refrigeran, pada sistem refrigeran banyak yang menyebutkan bahwa dingin itu adalah uap atau gas refrigeran yang bertemperatur dan bertekanan rendah yang dihisap ke dalam kompresor, dan di dalam kompresor ini gas dikompresikan supaya menjadi gas yang bertekanan tinggi, kemudian ditekan ke dalam kondensor. Nah, kondensor ini berfungsi untuk membuang panas yang ada di gas tersebut, di gas tadi, dan udara di sekitarnya akan mengambil panas itu. Karena perbedaan temperatur sehingga terjadilah perpindahan panas. Kemudian uap atau gas itu akan mengalir melalui alat kontrol sebelum masuk ke dalam evaporator. Nah, di dalam alat
kontrol tersebut, refrigeran atau uap tersebut dipaksa mengalir melalui lubang kecil sehingga temperatur dan tekanannya menjadi turun kembali sesuai dengan kondisi yang dapat diterima oleh evaporator. Oleh karena itu, setelah lewat lubang kecil kemudian mengalir ke lubang besar di evaporator, refrigeran atau uap tersebut akan mudah menguap kembali menuju kompresor dan kembali lagi gitu. Selanjutnya adalah benda dan panas. Seperti yang kita ketahui, wujud benda itu terbagi dari 3, yaitu padat, cair, dan gas. Padat adalah benda dalam keadaan padat dan isinya tetap karena molekul-molekul saling merapat satu sama lain. Dengan demikian, gerak molekulnya menjadi semakin lambat. Kemudian cair. Cair adalah benda dalam keadaan cair, isinya tetap, bentuknya berubah menurut wadahnya. Berbeda juga dengan gas. Gas adalah benda dalam keadaan gas atau biasa disebut dengan uap. Bentuk dan isinya selalu berubah-ubah. Walau ketiganya mempunyai wujud yang berbeda, tetapi bisa berubah tergantung temperatur dan tekanan di sekelilingnya. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Mas Alip. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga tidak ada kekurangan suatu apapun. Baik, perkenalkan, nama saya Aliful Amri, NIM K25 17010. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai teknik dasar pendingin. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh saudara Muhammad Rizky Pratama untuk bagian sejarah dan aplikasi. Kemudian di sini saya akan meneruskan presentasi yaitu mengenai pasar benda dan juga panas. Oke, baik. Kemudian jadi di sini ada perubahan pasar ataupun perubahan wujud benda. Baik. Yang pertama yaitu mencair atau melebur. Di sini ada contoh seperti di gambar, yaitu coklat batangan yang berbentuk padat, kemudian dipanaskan di pan atau wajan yang ditaruh di atas kompor, lama-kelamaan akan mencair. Jadi, perubahan pasar wujud mencair yaitu adalah perubahan dari zat padat menjadi zat cair. Oke. Kemudian contoh yang lainnya yaitu bisa seperti es batu, oke. Misal es batu yang sebelum ditaruh di freezer ataupun di box yang kedap udara akan bertahan lama tetap menjadi es batu. Kemudian apabila kita taruh di udara terbuka yang terkena udara akan menjadi cair juga seperti ini, tanpa dipanaskan akan mencair. Kemudian yaitu membeku. Di sini ada contoh yaitu coklat panas yang kemudian dimasukkan, coklat ataupun bisa juga es krim coklat yang dimasukkan ke dalam freezer di dalam kulkas akan membeku menjadi benda padat. Jadi membeku adalah suatu perubahan zat dari zat cair menjadi zat padat atau membeku, oke. Kemudian yang ketiga yaitu contoh perubahan pasar dari menguap, oke. Apa di sini misalnya contoh ya, ini bahan bakar yang ditaruh di dalam jerigen ataupun botol yang tertutup rapat oleh tutup. Kemudian apabila tutup yang di botol ini dibuka, maka akan terjadi penguapan dari zat cair ini menjadi gas. Baik, jadi menguap adalah perubahan dari zat cair menjadi zat gas. Oke, baik. Kemudian yang keempat ini yaitu mengembun. Biasanya itu kalau di pagi hari terutama. Pagi hari kita sedang keluar, ada titik-titik cairan yang ataupun biasanya bukan titik-titik ya, tapi cairan yang tipis di
tumbuhan ataupun apapun yang di luar yang di udara terbuka akan sangat terlihat. Jadi sebenarnya mengembun itu apa? Yaitu perubahan dari zat gas menjadi zat cair. Kemudian yaitu menyublim yang kelima. Menyublim adalah perubahan dari zat padat menjadi zat gas. Misal ini kamper yang taruh di dalam lemari atau ditaruh di udara terbuka. Lama-kelamaan kamper ini adalah yang dari zat padat akan menjadi gas. Lama-kelamaan akan menghilang. Oke. Baik. Kemudian yaitu akan membahas hukum termodinamika 1 dan juga hukum termodinamika 2. Baik. Jadi hukum termodinamika 1 yaitu menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tapi dapat diubah bentuknya menjadi bentuk energi lain. Misal saya ambil energi listrik dalam baterai, oke? Yang lagi viral ataupun tren kan sekarang mobil listrik, oke? Jadi mobil zaman masa depan mungkin gitulah. Baik, misal energi yang ada di dalam baterai mobil listrik akan diubah menjadi energi gerak melalui dinamo motor mesin. Baik, jadi dapat menggerakkan dinamo motor kemudian. Kemudian yaitu hukum termodinamika 2, yaitu menyatakan bahwa perpindahan energi panas berlangsung jika terdapat perbedaan temperatur. Oke, baik. Jadi di sini ditekankan itu perpindahan energi panas berlangsung jika terdapat perbedaan temperatur. Kemudian yang selanjutnya itu konversi temperatur. Oke, baik. Di sini ada 4 derajat. Pertama yaitu Celsius, kemudian Reaumur, kemudian juga Fahrenheit dan juga Kelvin, oke. Untuk titik didih air berbeda-beda. Itu untuk di Celsius titik didih air itu 100 derajat Celsius, kemudian untuk di Reaumur yaitu 80 derajat Reaumur. Untuk di Fahrenheit yaitu 212 Fahrenheit dan di Kelvin yaitu 373 derajat Kelvin, oke. Untuk titik beku air yang di Celsius yaitu 0 derajat Celsius, di Reaumur juga 0, kemudian di Fahrenheit yaitu 32 derajat, untuk di Kelvin 273 derajat. Baik. Satuan suhu yaitu Celsius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, derajat Kelvin. Untuk rentang titik beku dan titik didih yaitu di Celsius yaitu 100, kemudian di Reaumur 80, kemudian di Fahrenheit yaitu 190, di Kelvin 100. Jadi mendapatkan perbandingan 5:4 banding 9 juga banding 5. Misal ini ada tabel ya. Pertama, suhu awal Celsius. Kita mau rubah menjadi Fahrenheit. Di sini ada rumus F sama dengan 9/5 kali Celsius plus 32. Jadi itu rumus untuk mendapatkan suhu Fahrenheit mengubah dari Celsius ke Fahrenheit, oke. Untuk beda suhu derajat, untuk beda satuan lagi juga beda rumusnya ya. Ini misal Kelvin ke Celsius. Dari Celsius ke Kelvin yaitu suhu Celsius ditambah 273 kali 15. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada misal yang lainnya ya, Fahrenheit. Misal dari suhu Fahrenheit mau dirubah ke Celsius, jadi didapatkan rumus C sama dengan 5/9 kali dalam kurung F min 32. Mengapa dikurangi 32? Karena 32 ini ibarat apa ya, titik beku air atau titik beku air itu 32 derajat Fahrenheit, jadi di min 32 gitu. Mungkin udah cukup segitu ya. Kemudian kita lanjut, jumlah panas atau BTU. Satuan panas Britania atau British Thermal Unit merupakan satuan energi yang digunakan di Amerika Serikat. Satuan ini juga masih sering dijumpai di Britania pada sistem pemanasan dan pendingin lama. Sekarang ini satuan ini mulai digantikan dengan satuan energi dari unit SI yaitu Joule. Kemudian 1 BTU didefinisikan sebagai jumlah panas yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu 1 pon atau sekitar 454 gram air sebanyak 1 derajat Fahrenheit. Kemudian BTU sama dengan W
kali delta T, di mana BTU yaitu jumlah panas, W adalah jumlah air atau LB satuannya. Kemudian delta T perubahan suhu, dalam kurung satunya Fahrenheit. Soal, misal berapa jumlah panas yang mesti dibuang agar temperatur 20 lb air turun dari 80 ke 40 Fahrenheit. Oke, baik, itu contoh soal. Kemudian panas jenis atau kalor jenis adalah banyaknya kalor Q yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu satuan suhu T atau satuan massa atau M benda sebesar 1 derajat. Rumus kalor jenis yaitu BTU sama dengan W kali C kali delta T. Satuan internasional kalor jenis yaitu Joule kilogram per G. Kemudian di sini ada satu kalor jenis tiap-tiap jenis benda. Di sini ada air, alkohol, es, kayu, aluminium, marmer, kaca, besi, dan lain-lain. Kemudian di sini ada contoh soal. Hitunglah jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan temperatur 5 lb olive oil dari 7 Fahrenheit derajat Fahrenheit ke 345 derajat Fahrenheit dan panas lembaga 0,093. Jawab. Perbedaan temperatur yaitu 385 minus 70 derajat Fahrenheit yaitu 315. Lembaga itu 0,093. Ini apa? Kalor jenisnya ya. Kemudian BTU ataupun kemudian adalah sama dengan W kali kalor kali delta T. 5 kali 0,03 kali 3,5 kemudian ketemu hasilnya 146,475 BTU. Baik. Kemudian panas sensibel dan juga laten. Jadi kita dapat melihat dari grafik ini ya, sensibel, laten, sensibel. Oke. Kalau kita lihat dari pengertian yaitu kalor sensibel adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air. Bila kita memanaskan air secara perlahan, suhu air akan terus naik dan pada suatu titik akan mendidih atau sebaliknya. Kalor sensibel bisa dilihat pada grafik di atas, yaitu garis yang semakin naik. Kalor sensibel bisa dicari dengan menggunakan rumus yaitu Q sama dengan M kali C kali dalam kurung delta T atau T2 min T1, di mana M adalah massa benda, C adalah panas jenis atau kalor air, kalor jenis, kemudian yang T2 min T1 adalah perbedaan suhu atau delta T. Baik. Di sini sudah jelas ya, sensibel misal di sini itu beku, sampai sini masih beku, tapi suhunya terus naik. Kemudian di laten adalah kondisi. Kalau laten adalah kondisi, jadi kalor yang dibutuhkan untuk mengubah zat, misal di sini zat es menjadi air. Jadi dari sini air lalu dipasangkan terus suhu menjadi uap dan sebagainya. Bila air sudah mencapai titik didihnya lalu dipanaskan terus, suhu air tidak akan naik, melainkan menjadi akan berubah. Kalor laten ditunjukkan oleh garis lurus mendatar pada grafik di atas. Kalor laten bisa dicari dengan menggunakan rumus yaitu Q sama dengan M kali L, di mana M sama dengan massa benda, L adalah kalor lebur. Baik, cara-cara perbedaan panas. Yang pertama adalah di sini ada konveksi, yang kedua konduksi, yang ketiga adalah di sini nggak kelihatan ya, radiasi, oke, radiasi. Jadi konveksi adalah perpindahan panas secara mengalir. Artinya di sini perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantara. Di sini zat perantara itu air yang juga panas juga. Jadi di sini misal di bawah ini kan air sudah panas ataupun sudah panas, kemudian di atas masih dingin. Dan nanti zatnya itu berganti, jadi berputar terus bersirkulasi, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian yaitu konduksi, yaitu perpindahan panas secara merambat. Artinya apa? Merambatnya panas yang pertama cuma di sini ke atas air, bisa ke sini, itu merambatnya panas melalui perantara. Jadi perantaranya yaitu zat besi ini. Jadi misal apa saja sih yang bisa menjadi zat perantara itu? Misal besi, aluminium, pokoknya benda yang bersifat konduktor atau bisa dapat menghantarkan panas. Kemudian radiasi yaitu perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Artinya perpindahan panas yang terjadi tidak memerlukan perantara untuk sampai pada benda lain. Misal ini, panas di api tidak perlu bersentuhan langsung dengan panci ini ataupun panci ini. Jadi panasnya sampai. Mungkin itu yang bisa dijelaskan dari kami. Apabila ada yang kurang ataupun materi yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi saat diskusi nanti, oke?
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.